dalam agama, tetapi juga bahasa suku yang sangat berbeda-beda. Nah, bagaimana kita akan menyikapi itu nanti? Nah, kita akan membahas semua fenomena itu atau isu itu di dalam satu atau di bawah judul Akulah Pintu. Seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, 2 minggu lalu, tema kita di bulan Agustus dan September adalah tentang 7 perkataan Tuhan Yesus ya. Kita mencoba relevan tetapi tanpa kehilangan kebenaran. Ya, relevan itu tidak hanya tepat tetapi juga bermanfaat. Maka iman kekristenan kita harus relevan, tidak hanya tepat, harus tepat iya, tapi juga bermanfaat untuk menjawab pergumulan, ya, pergumulan fenomena yang sekarang sedang terjadi. Nah, nanti di bagian akhir saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana kita menanggapi isu pluralisme. Nah, kita baca dulu ayatnya dari Yohanes 10 ayat 1 sampai yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Akulah pintu. Kita akan baca silih berganti, saya baca ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-10. Saya akan memulainya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin, untuk pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari ini saya dan Pak Yuda mengikuti musyawarah besar. Ya, di dalam ruangan yang kami ikuti untuk menjalankan musyawarah besar itu sangat besar sekali. Ya, beberapa jemaat ada yang juga hadir ke sana karena bertugas sebagai petugas ibadah HUT ya, kalau saudara mengikuti di YouTube-nya. Cukup besar sekali ruangannya dan kalau saya tidak salah menghitung ada kurang lebih 3 sampai 4 pintu yang dimana kita bisa masuk dari luar menuju ke dalam. Tetapi saudara, setiap kali acara itu berjudul musyawarah, ya musyawarah pleno atau musyawarah komisi, yang artinya yang boleh masuk itu hanyalah utusan. Ya, kalau tamu undangan tidak boleh masuk, hanya utusan yang boleh masuk dengan ditandai memakai name tag berwarna, talinya itu berwarna biru. Nah, itu hanya diizinkan masuk melalui 1 pintu. Di antara 4 pintu itu hanya ada 1 pintu yang bisa membuat kita masuk ke dalam. Kenapa? Karena setiap kali masuk kita itu harus di semacam scan barcode gitu ya, untuk menunjukkan bahwa saya adalah utusan mewakili GBI Pengharapan Surabaya. Baru boleh masuk, hanya lewat pintu tengah yang paling besar itu kita bisa masuk ruang permusyawaratan itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita ilustrasi yang saya sampaikan di awal ini menolong mengawali khotbah kita hari ini, yaitu bahwa melalui perumpamaan yang kita dengar, Yesus sedang ingin menunjukkan satu hal, bahwa dia adalah pintu keselamatan. Mari kita melihat teksnya di ayat 9, dikatakan demikian. Arahkan mata saudara ke ayat yang ke-9 ya. Di sana dikatakan demikian. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Saudara, pintu di sana pasti kita tahu semua ya, fungsi pintu itu apa? Yaitu untuk jalan masuk ya dan keluar atau akses. Ada yang rumahnya di sini nggak ada pintunya? Coba saya pengen tahu. Mungkin saya bisa terinspirasi bangun rumah seperti rumah saudara. Ada rumah yang nggak ada pintunya? Ada nggak? Saya yakin rumah kita mau sebagus apapun, semahal apapun, dibangun dengan uang miliaran rupiah pun pasti syaratnya ada pintunya. Kenapa? Kalau nggak ada pintunya nggak mungkin bisa ditempati. Bagaimana cara kita bisa masuk kalau tidak ada pintunya? Jadi saudara, pintu pasti menunjuk kepada akses atau jalan masuk. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu", dia sedang ingin menunjukkan apa? Dia adalah jalan atau akses menuju apa? Kalau kita melihat di dalam ayat 9, setelah Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu", Tuhan Yesus melanjutkan, "Barang siapa masuk melalui aku, maka ia akan diselamatkan." Jadi ayat ini tidak perlu ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Kita bisa tahu bahwa waktu Tuhan Yesus bilang, "Akulah pintu", dia sedang ingin menunjukkan bahwa akulah jalan menuju keselamatan. Tetapi saudara, yang perlu kita perhatikan, bukan hanya Yesus adalah pintu atau Yesus adalah jalan atau akses menuju keselamatan. Titik penting dari perikop ini adalah eksklusivitas. Apa itu eksklusivitas? Yaitu Tuhan Yesus ingin bilang, hanya aku, tidak ada yang lain. Hanya aku jalan menuju keselamatan. Hanya aku jalan menuju keselamatan. Karena Bapak Ibu Saudara, kita tuh bisa bilang begini, iya saya percaya Yesus, saya akan masuk surga. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya orang lain yang gak percaya itu bisa kok diselamatkan, bisa juga masuk surga gitu ya. Kalau dilihat-lihat gitu, kalau secara moral saya itu jauh lebih buruk dibandingkan tetangga saya yang beragama Muslim itu. Nah dia yang sudah bermoral baik tuh, masa ya Tuhan itu kejam, gak masuk ke surga gitu ya, masuk ke neraka gitu. Jadi ada banyak orang Kristen yang juga berpikir bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, benar. Tetapi di poin berikutnya, dia hanya salah satu jalan. Dia bukan satu-satunya jalan. Nah, bagaimana kita bisa memahami teks itu? Kenapa? Apa dasarnya Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dia hanyalah satu-satunya pintu. Tidak ada pintu lain yang bisa membawa kepada keselamatan. Mari kita melihat konteks dari apa yang telah kita baca di ayat yang ke-9 ini. Tadi kita sudah baca full ya, ayat pertama sampai ayat ke-10. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana ada dua profesi. Tidak tahu ini disebut profesi atau apa ya, tapi dua profesi ini disebut tidak hanya satu kali, tapi 3 kali. Ada yang tahu profesi apa? Pencuri dan perampok. Coba ya, kita bedah satu-satu ya. Di ayat yang pertama, itu pertama kali muncul pencuri dan perampok, saudara. Mari saya membaca ayat 1 ya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok." Berarti, kalau kita lihat di ayat 1 ini, pencuri dan perampok ini semacam opsi yang lain yang diyakini bisa membawa kepada keselamatan. Betul ya? Kalau orang nggak lewat pintu tapi panjat tembok, ya itu disebut pencuri dan perampok. Berarti ada opsi lain untuk memasuki rumah itu. Atau kalau kita terjemahkan kepada makna yang sesungguhnya, ada opsi lain yang disebut pencuri dan perampok ini sehingga orang bisa selamat. Itu yang di ayat pertama ya. Lalu kita melihat apa ciri-cirinya atau ya ciri-ciri dari pencuri dan perampok ini seperti apa. Di ayat ke-8 itu muncul untuk kali kedua. Dikatakan begini, "Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok." Nah muncul lagi, pencuri dan perampok. Ciri-cirinya apa? Sebelum Tuhan Yesus datang, dikatakan apa? Semua orang yang datang sebelum aku itu dikatakan pencuri dan perampok. Berarti ciri-cirinya pencuri dan perampok ini sudah ada sebelum Yesus lahir ke dunia. Ya, itu ciri-cirinya ya, tolong diingat-ingat. Berikutnya, apa tugasnya atau apa dampaknya dari pencuri dan perampok ini ada di ayat ke-10. Dikatakan pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Jadi orang yang ikut pencuri dan perampok ini, yang manjat tembok ini, pada akhirnya akan binasa. Kita tahu ciri-cirinya sebelum Yesus lahir dan akan membawa kepada kebinasaan. Kira-kira kalau saudara tebak, siapa sih yang dimaksud pencuri dan perampok ini? Siapa? Pencuri dan perampok ini adalah orang-orang Farisi dan pemuka agama Yahudi. Bagaimana kita tahu? Coba ya, kalau tadi ya kita melihat kelompok itu berusaha untuk menjadi jalan keselamatan yang lain. Jalan keselamatan yang lain, saudara ya. Kita bisa melihat bahwa memang orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi itu mereka menganggap pintu keselamatan itu adalah melalui mereka. Karena mereka adalah orang-orang semacam orang-orang spesial yang dipilih dan ditunjuk Allah untuk membuat hukum-hukum Taurat yang ada. Maka di dalam benak mereka, orang kalau mau diselamatkan kepada Allah, maka pintunya itu melalui kami, para pemuka agama Yahudi ini, orang-orang Farisi ini. Dengan arti lain, kalau kamu nggak mau ikut aturan yang telah kami jabarkan menjadi 600 sekian aturan, kamu nggak iso selamat. Kasarannya begitu, saudara. Jadi memanglah di bagian pertama opsinya itu, yaitu adalah jalan menuju keselamatan yang lain, yang itu diajarkan oleh orang-orang Farisi dan juga para pemuka agama Yahudi. Lalu berikutnya, apakah mereka datang sebelum Tuhan Yesus lahir? Ya atau salah? Ya, mereka sudah ada sebelum Tuhan Yesus lahir. Mereka sudah ada, bahkan mengajarkan, bahkan kalau kita lihat dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka sudah dengan gencar mengajarkan agama Yahudi itu. Lalu berikutnya, mereka itu akan hanya membunuh dan membinasakan. Ya, tugasnya membunuh dan membinasakan. Seperti apa? Dampak dari dua profesi yang tadi saya sebut. Pencuri itu ciri-cirinya gimana? Diam-diam, gitu kan ya? Diam-diam, menipu, lalu tidak terasa barang kita apa? Hilang. Ya, barang kita hilang. Nah, bukankah orang-orang itu juga, orang-orang ahli Taurat dan para orang-orang Farisi itu juga melakukan hal yang sama? Diam-diam kan, lewat apa? Pengajaran kan? Pengajaran. Diajarkan tentang moralistik gitu ya, untuk menaati segala aturan, semuanya 600 sekian itu diajarkan. Itu tidak hanya diajarkan secara 1 kali 2 kali, tapi masif. Itu diharapkan semua orang-orang Yahudi itu melakukan itu semuanya. Diam-diam, tapi pada akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. Kalau perampok, ciri-cirinya bagaimana? Ada saudara yang pernah dirampok? Saya pernah dirampok hati saya, Pak, gitu. Wes, gombal ya jadinya ya. Dirampok itu pasti berbeda dengan pencuri. Kalau pencuri diam-diam, dirampok itu apa? Pasti disertai dengan ancaman. Ya, biasanya apa? Kalau kita misal pegang tas gitu ya, lalu mau dirampok seseorang kan biasanya orang itu membawa apa? Senjata tajam dan lain sebagainya gitu ya. Supaya kita menyerahkan apa yang menjadi milik kita kepada orang itu. Sama. Orang Iran itu juga sama seperti perampok, selalu dengan ancaman. Kenapa? Karena selalu bilang, kamu nggak taat, nanti aku rajam batu, gitu ya. Kamu yang kedapatan perempuan berzina itu apa? Mereka semua ingin apa? Menghukum. Selalu dengan ancaman, dengan ancaman, dengan ancaman. Dan itu adalah ciri-ciri dari orang-orang Farisi dan juga Yahudi. Bahkan kalau kita melihat konteks sebelumnya, Yohanes 8, saudara, kita juga akan menemukan memang Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan mereka. Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan mereka. Saudara ingat khotbah pendeta Mika Ferry minggu lalu? Dikatakan memang Tuhan Yesus itu bilang begini kan, Yesus adalah, akulah adalah terang dunia. Lalu Tuhan Yesus ini ingin dipersekusi. Mau dalam bahasa Surabaya gitu, pengen diantemi watu gitu, saudara, atau dibalangi watu gitu. Dirajam batu. Itu terdapat di Yohanes pasal yang ke-8. Dan Tuhan Yesus itu sudah tahu beresiko begitu. Dia malah bilang begini, semuanya, tahu nggak? Aku itu sudah ada sebelum Abraham ada. Wah, saudara, itu orang-orang Yahudi makin panas. Waktu Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia saja sudah panas. Ditambah Tuhan Yesus bilang, aku ini sudah ada sebelum mbah buyutmu namanya Abraham. Aku sudah ada. Jadi makin panas lagi. Dan waktu makin panas itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta di depan bait suci. Saudara kalau baca Yohanes 9, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang buta itu dengan cara apa? Ada yang tahu?
Bim salabim jadi apa gitu saudara? Enggak ya? Ada yang tahu caranya? Tuhan Yesus meludah, mengoleskan di tanah, lalu ditempelkan. Lalu kemudian orang itu sembuh. Harusnya kalau orang itu sembuh, orang yang buta sejak lahir itu sembuh, harusnya senang atau sedih? Senang. Tapi ada yang sedih, ada yang marah. Siapa? Orang-orang Farisi. Jadi waktu di ayat pertama, kalau saudara perhatikan perikop kita, ayat pertama itu berkata begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, mu di situ siapa? Mu di situ adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi Tuhan sedang mengkritisi mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah salah satu opsi yang bisa menyelamatkan manusia. Yesus ini bukan jalan keselamatan, kamilah jalan keselamatan. Itu sebabnya saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, sebenarnya dia ingin menunjukkan satu klaim yang sangat radikal, bahwa enggak ada yang lain. Enggak ada jalan lain, termasuk para orang Farisi dan ahli Taurat ini yang bisa membawamu ke surga. Hanya melalui aku. Beda sedikit saudara ya, hanya, dan kalau hanyanya dihilangkan, itu sudah berbeda maknanya. Yesus bisa bilang, saya adalah pintu. Kita akan bilang, oh ya kamu pintu. Tapi ada pintu yang lain. Tidak, Tuhan Yesus itu sedang bilang, akulah satu-satunya pintu. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa maknanya bagi kita semuanya? Saudara, janganlah kita ini menjadikan segala sesuatu selain Kristus itu sebagai juru selamat kita. Mungkin kita berpikir, ya kita akan berkata begini, Pak, saya memang kok pegang agama hanya satu, Kristen saja. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti di dalam kehidupan kita, kita sedang menyandarkan kepada pintu-pintu yang lain yang kita nggak sadari. Contohnya apa? Gereja. Gereja itu bisa jadi pintu keselamatan. Pemuka agama, pendeta, bisa nggak? Bisa. Ada beberapa orang tuh yang lebih cinta pendetanya daripada Kristus, saudara. Jadi kalau pendetanya itu diapa-apain dan karena salah tapi nggak mau disalahkan, itu dibela mati-matian. Jadi lebih cinta pendetanya dibandingkan cinta Kristus. Itu salah. Makanya saya seringkali mengingatkan kepada diri saya, kalau khotbah saya tidak ada kata Kristusnya, tidak ada Kristus sebagai juru selamat yang menopang kita, yang menyelamatkan kita, sebenarnya saya tidak sedang berkhotbah. Saya sedang memegahkan diri saya sendiri. Demikian juga dengan gereja ini. Kalau gereja ini tidak pernah menjadikan Kristus itu yang utama. Kristus adalah juru selamat kita. Semuanya berbicara tentang saya, dan saya. Sebenarnya gereja ini berhenti jadi gereja. Karena gereja yang sejati hanya meninggikan Yesus Kristus saja. Barangkali kita juga mencoba mencari pintu yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara usaha kita sendiri. Perjuangan kita sendiri. Kesalehan kita sendiri kita jadikan pintu menuju keselamatan. Moralitas, saya orang baik, saya orang berprestasi, saya sudah melakukan banyak pelayanan. Tunggu dulu saudara, melakukan banyak pelayanan itu bukan jalan menuju keselamatan. Jalan menuju keselamatan hanya berkata, saya orang berdosa, tapi ditebus dan dilayakkan oleh Kristus itu sendiri. Makanya saudara, kalau saya mengingat, ada yang ikut Evangelis Explosion atau EE, ya, itu selalu diawali dengan apa? 2 pertanyaan diagnostik. Ada yang masih ingat? Nomor 1 apa pertanyaannya? Kalau Anda mati hari ini, maka saudara akan masuk mana? Gitu kan. Biasanya pilihannya 2 atau 3? 2 ya, surga, neraka. Belakangan ada yang ketiga Pak, gitu. Surga, neraka, dan ruang tunggu. Saya beberapa diskusi begitu ya. Saya ada di ruang tunggu Pak, gitu. Ruang tunggu apa gitu kan, saya penasaran gitu saudara ya. Tapi apapun itu sekarang jawabannya opsinya ada 3 gitu ya. Kebanyakan kalau ditanya orang Kristen akan menjawab apa? Ya masuk surga gitu. Tapi ada pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan kedua? Kalau ada malaikat menjaga di pintu surga dan berkata, apa alasan aku mengizinkan kamu masuk ke surga yang indah ini? Jawabannya apa? Kalau jawabannya adalah karena saya baik, berarti masih salah. Karena jawaban yang benar apa? Karena saya percaya kepada Kristus yang telah menyelamatkan saya. Jadi saudara, ada banyak ditemukan orang-orang meyakini dirinya masuk surga karena perbuatan baiknya. Dan itu pintu yang salah. Satu-satunya pintu yang benar adalah Yesus Kristus. Dan saudara perlu mengingat pula, jangan pernah gadaikan Kristus atau tukar Kristus dengan apapun. Saudara, ini klise sekali.
Ini klise, ini sering dikatakan, disampaikan dalam banyak khotbah, jangan pernah tukar Kristus dengan apapun. Tapi sekalipun ini klise, saudara, ada banyak orang Kristen yang masih jatuh dan menukarkan Kristus dengan yang lainnya. Mungkin kita menukarkan Kristus dengan apa? Pekerjaan kita. Untuk dapat pekerjaan sesuatu tidak jarang, pemberi kerja akan bilang harus ikut agama saya ya, supaya bisa mendapatkan jabatan ini. Atau kalau itu terlalu ekstrim, kayaknya sekarang udah nggak zaman gitu deh Pak. Kita coba ditawar begini, wah kamu kalau mau naik jabatan, kamu harus ini ya, ngikuti saya. Tipu sedikit, kamu tetap Kristen nggak apa-apa, tapi kamu tipu sedikit. Nanti saya kasih bagian kamu 10% lah. Nah dari proyek ini tak kasih 10%. Saudara, kita memang nggak meninggalkan Kristen dan pindah menjadi agama yang lain. Tapi kita meninggalkan nilai-nilai Injil yang seharusnya kita pegang. Kita melepaskan kebenaran itu hanya untuk apa? Hanya untuk jabatan. Pasangan hidup ada banyak, mungkin kalau saudara melihat dulu PKMB bareng gitu ya, runtang-runtung bareng bahasa Jawanya gitu ya. Lalu kemudian sekarang sudah melihat teman-teman kita tidak lagi datang menuju ke gereja ini. Atau tidak lagi datang lagi menuju gereja yang lain. Kalau gereja lain masih mendingan ya. Tapi datang kepada tempat ibadah yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyatanya sekalipun kebenaran ini klise, kita seringkali masih jatuh kepada dosa-dosa ini. Hari ini kita diingatkan tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Nah di bagian kedua saudara, saya sekarang akan membahas tentang isu apologetika. Nah beberapa waktu lalu kan saya mengatakan ya, setiap kali ada kata akulah terang, akulah pintu, nanti akulah kebangkitan. Sebenarnya itu adalah klaim kebenaran yang sangat radikal dan pasti secara bersamaan itu menyerang paradigma atau pandangan orang lain. Kira-kira, oh bukan kira-kira ya, tadi saya sudah sebut di awal. Kalau kita ini eksklusif secara teologi, bahwa kita percaya gak ada jalan lain selain Yesus menuju keselamatan, lawan dari pandangan ini apa? Pluralisme. Pluralisme yang berkata apa? Semua agama sama saja. Tapi saudara, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, supaya saudara tidak salah paham, pluralisme itu ada dua. Pluralisme itu ada dua. Supaya saudara nggak berkata begini, wah Pak kita ini eksklusif. Kan Bapak sendiri bilang Indonesia itu majemuk, kita ini harus menghormatilah agama yang lain gitu. Nah supaya tidak terjebak pada kalimat-kalimat yang salah, saya ingin menjelaskan dulu bahwa pluralisme itu ada dua, saudara. Satu secara sosial, satu secara teologi. Apa? Sosial dan teologi. Sosial itu apa? Sosial itu adalah sebuah fakta bahwa tidak bisa dipungkiri dalam dunia ini, gak hanya Indonesia, tapi satu dunia ini ada berbagai macam perbedaan yang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak. Dan kita diajarkan untuk menghormati. Yes, saya sangat setuju, saudara. Pasti kita semua sangat setuju ya tentang hal itu. Itu pluralisme pluralisme secara sosial. Jadi kita tahu ada banyak perbedaan, lalu sikap kita menghormati perbedaan itu. Itu benar, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh begini saja, saya kasih contoh ya. Misalkan saudara, sekolah Khadijah ini dibongkar, lalu kemudian ternyata usut punya usut dipasang mau didirikan gereja, yaitu dari saksi Yehova. Menurut saudara, gereja kita akan kasih izin nggak? Mau nggak tanda tangan kalau di samping mau dibangun saksi Yehova? Atau mau dibangun masjid lah, misal di samping ini. Waduh, nanti kita pikir gini, waya ibadah, sengko ono azan ini gitu ya. Ya coba kalau masing-masing samping rumah saudara atau bahkan gereja ini bayangkan samping mau dibangun masjid, mau dibangun wihara, mau dibangun pura. Saudara akan tanda tangan menyetujui enggak? Kalau saudara menjawab tidak, berarti saudara sedang melanggar pluralisme. Kalau samping ini dibangun masjid, saudara, saya orang pertama yang akan tanda tangan menyetujui samping itu akan dibangun masjid. Samping ini maksudnya bukan sekolah, saudara ya. Kan enggak mungkin sini gereja, sampingnya masjid, tidak. Maksudnya sekolah Khadijah itu dibangun masjid. Saya orang pertama yang akan tanda tangan. Kenapa? Karena itu adalah bagian kita menghormati kepercayaan lain. Orang lain itu berhak beribadah, saudara. Orang lain itu berhak menyembah Tuhannya. Dan kita tidak berhak untuk menghalangi. Sekalipun sekarang ini banyak bangun gereja ditolak. Bangun gereja
dibubarkan, bahkan gerejanya sekarang dirobohkan, tidak masalah. Tapi kalau kita mendapati di samping kanan kiri kita, di lingkungan kita dibangun sebuah tempat ibadah, saya dan saudara harus mendukungnya. Karena itu bagian dari hak setiap warga negara untuk beribadah. Bahkan kalau ini dibangun gereja saksi Yehova, saya akan menghormati karena itu adalah bagian dari hak setiap warga negara untuk beribadah. Saudara, itu pluralisme secara apa? Sosial. Tapi secara agama, pluralisme secara agama itu berbunyi yang saya sebut. Bahwa semua agama itu sama saja. Paham ini percaya bahwa agama-agama pada hakikatnya setara, menyelamatkan dan menyediakan akses kepada realitas tertinggi. Saya nggak mau pakai kata Allah karena tidak semua agama realitas tertingginya adalah Allah. Betul ya? Tidak semua agama realitas tertinggi atau yang disebut di dalam konsep Kristen adalah Allah, itu bernama Allah. Tidak, orang Hindu itu bukan Allah realitas tertingginya. Yaitu siapa? Siapa realitas tertingginya? Nggak usah disebutkan nama dewanya. Tapi yang jelas dia meyakini bukan Allah, tapi dewa. Maka saya memakai kata realitas tertinggi. Karena masing-masing agama itu berbeda-beda realitas tertingginya. Jadi paham ini percaya, wah mau itu Allah, Tauhid, Allah Trinitas orang Kristen, Brahman orang Hindu, Yehuwa, Nirwana, itu merujuk kepada satu pribadi yang sama. Nah kalau Allahnya sama, kenapa kita ribut? Itu paham pluralisme agama. Makanya ada lagu ya, lagunya apa yang terkenal? Tuhan memang satu, gitu kan saudara ya? Ada yang suka nyanyi itu? Kita yang tak sama, gitu. Biasanya itu pacaran beda agama, lagunya itu saudara ya. Nah itu salah. Nah sekarang ini coba ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang semacam ini. Dan tunggu dulu, jangan pikir saudara begini, oh yang di sini ini nggak mungkin pluralisme. Pluralisme itu bagi orang-orang di luar sana. Salah. Pluralisme, orang yang punya pemikiran pluralisme itu ada di gereja, ada di masjid, ada di wihara, ada di pura, ada di kelenteng, ada di mana-mana. Jadi pluralisme itu tidak melulu bukan orang di gereja. Mungkin sekarang saudara dia yang mulai berpikir begini, oh iya Pak, saya ini setelah dengar ini saya pikir-pikir saya orang pluralis ini ya. Pluralisme agama ya. Saya ini mengaku orang muslim itu bisa masuk surga. Mungkin sekarang ada saudara yang berpikir demikian. Nah, entah saudara yang sekarang punya pemahaman seperti ini, atau nanti saudara akan bertemu dengan orang-orang di luar sana yang berkata semua agama sama saja, mari kita belajar untuk menanggapi mereka. Saudara ingat beberapa waktu lalu saya menyampaikan di ibadah sore sebenarnya ya, bahwa tugas kita bukan menyerang, betul ya? Sepakat ya? Apologetika itu tugasnya bukan menyerang, menjatuhkan, tapi apa? Menawarkan opsi yang lebih rasional dan lebih indah. Maka setiap kali kita nanti mencoba membahas isu, kita mulai dengan 1, gali, 2, pertanyakan, 3, tawarkan. Ucapkan bareng-bareng ya. 1 apa? Gali, 2, pertanyakan, 3, tawarkan. Gali itu maksudnya apa? Sebelum kita ngomong banyak soal Injil bla 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 kepada orang pluralis, kita perlu menggali apa pemahaman mereka. Jadi jangan keburu-buru Injil gitu saudara ya. Gali dulu apa yang jadi pemahaman mereka. Yang kedua, pertanyakan. Setelah tahu digali, pertanyakan. Ini penting, kenapa? Supaya orang itu berpikir dulu, kira-kira apa yang saya yakini ini ternyata benar apa salah ya? Nah itu penting. Pertanyakan dulu, lewat beberapa pertanyaan nanti saya akan menolong menjelaskan. Dan terakhir baru tawarkan Injil. Injil yang lebih rasional secara pemikiran dan Injil yang lebih indah untuk dihidupi. Jadi ingat ya, tugas apologetika bukan serang, tapi apa? Menawarkan opsi yang lebih baik. Saudara, orang yang berkata semua agama itu sama saja, apa sih sebenarnya dasarnya? Semua agama mempunyai tujuan yang sama, yaitu kepada Allah. Biasanya hanya jalannya saja yang beda-beda. Ada ilustrasi yang terkenal atau satu kalimat yang terkenal biasanya apa? Ada banyak jalan menuju Roma. Sama ada banyak jalan menuju keselamatan. Sudah ya?
Nah saudara, karena masing-masing agama ini punya klaim kebenaran masing-masing tentang tadi ya siapa yang paling tertinggi, maka orang pluralisme itu bilang begini, agama itu seperti dokter. Sekali lagi ya, karena masing-masing kan punya klaim masing-masing ya, Kristen begini, Islam begini, Buddha begini, Hindu begini. Orang pluralis itu berpikiran begini, agama itu hanya seperti dokter saja. Dokter yang memberikan diagnosis dan memberikan obat yang beda-beda. Menurut Kristen begini, Islam begini. Nah itu seperti dokter. Nah kalau Kristen caranya percaya Yesus. Ya caranya percaya Yesus. Menurut Muslim caranya percaya kepada Allah Tauhid. Gak ada problem, itu seperti dokter saja. Kasih diagnosis terus kasih cara penyembuhannya. Gimana kalau kita mendapatkan argumentasi semacam itu? Kalau orang berkata begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa, nanti kita langsung gini, wah gak setuju Pak, serang. Sekali lagi, jangan serang, tapi apa? Pertanyakan. Buat mereka berpikir apa yang diyakini itu benar atau salah. Coba ya kalau kita melihat tadi, dokter berbagai macam itu hanya seperti, agama itu seperti dokter yang mencoba menyembuhkan penyakit. Justru kita bisa bertanya begini, apakah itu masuk akal ya? Coba kalau kita pikir-pikir, misalkan nih, dokter A itu bilang begini, wah kamu itu kena infeksi bakteri, dokter A. Kan ada pasien masuk ya, pasien masuk sakit, terus dokter A bilang begini, kamu koyoke infeksi deh, gitu ya. Terus dokter B bilang begini, enggak, koyoke kowe iki alergi, nah nanti tak kasih obat ini ya. Nanti dokter C bilang begini, oh kamu ini enggak sakit. Mau ngeloro pikir aja, sudah ada ya, nggak sakit, tapi itu karena pikiran jadi kayak orang sakit gitu. Namanya apa itu? Lupa saya. Ya itulah ya, wah ada loro pikir aja gitu saudara ya. Nanti yang dokter D bilang begini, wah itu gangguannya ada dalam pencernaan gitu ya. Yang dokter E, yang kelima, wah penyakit Anda ini tidak dapat disembuhkan, bilang gitu saudara. Saya nggak usah sampai 7 ya, capek saya cari ilustrasinya. Tapi berbeda-beda. Kira-kira menurut saudara, ini kebenaran yang bisa dihidupi atau tidak? Jelas tidak. Apakah kita akan mengatakan begini, karena semua dokter mempunyai diagnosis yang berbeda, maka semuanya benar? Aneh nggak menurut saudara? Kalau pasiennya sama, dokternya itu 5, beda-beda, menurut saudara, apakah kita akan bilang begini, oh dokter yang mengatakan tadi karena pencernaan itu benar, dokter yang mengatakan karena loro pikir itu benar, dokter yang berkata kamu nggak bisa disembuhkan itu benar? Betul enggak? Bukankah itu bagian dari pemikiran pluralisme? Kalau mereka mengatakan agama itu hanya seperti dokter saja, yang mendiagnosanya beda dan kasih obatnya beda, itu adalah kebenaran yang tidak bisa dihidupi. Bukankah kita akan bertanya, 5 dokter ini beda, maka pasti naluri kita akan berpikir, lah terus mana yang benar kan? Jadi keragaman agama itu justru akan memaksa kita untuk bertanya, dari semua itu mana yang benar? Pasti ada yang benar. Karena tidak mungkin semuanya benar. Lewang masing-masing dokter itu bertentangan kok satu dengan yang lain. Saudara nangkep sampai sini? Kok saya lihat dari masing-masing muka saudara ini cukup berat sekali ya Pak ya. Jadi intinya kalau pluralisme berkata semua agama sama saja, dengan mengatakan itu seperti dokter yang mendiagnosis dan memberikan obat yang beda-beda, justru seharusnya kita bertanya, mana dokter yang paling benar? Mana agama yang paling benar? Itu justru yang benar. Lalu setelah kita pertanyakan, ya tadi kan bertanya ya, kira-kira itu bisa dihidupi nggak? Nah dia kan mulai mikir, iya juga ya, kan nggak mungkin semua dokternya itu benar kan klaimnya beda-beda, padahal pasiennya sama. Demikian juga dengan agama ya, harusnya berarti tidak semua agama itu benar. Nah dia sudah mulai apa? Berpikir. Baru saudara menawarkan apa? Injil. Ditawarkan Injil dengan cara apa? Ditawarkan Injil dengan cara, oh iya, semua agama itu memang beda, tapi adalah beberapa kesamaan. Bahwa semua agama itu menitikkan pada apa yang manusia lakukan supaya diselamatkan. Betul ya? Muslim berbuat baik sebanyak mungkin supaya timbangannya lebih berat kebaikan maupun daripada keburukannya. Nanti yang Hindu, ya Hindu itu tetap juga melakukan yang baik, yang Buddha melakukan yang baik.
supaya semuanya berusaha layak masuk ke surga. Terus kita bilang, tapi ada satu loh, yang tidak dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Yaitu Yesus yang saya percayai. Nah, saudara baru bisa masuk tentang apa? Injil. Jadi bukan serang, tapi gali, pertanyakan, dan tawalkan. Bahwa ada kepercayaan yang kita yakini di dalam Yesus Kristus itu lebih rasional dan lebih indah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang pluralisme, yang berkata semua agama sama saja, itu kalau digali, mereka itu biasanya berkata begini, mereka enggan untuk memihak pada satu agama, bahkan serangan ini seringkali ditujukan kepada kekristenan, karena mereka menganggap orang beragama atau orang agama Kristen itu sombong. Orang agama Kristen apa? Sombong sekali. Ya tadi ya, seperti yang saya sempat katakan. Orang itu akan berkata begini, sok-sokan. Ya itu kan keyakinanmu, ikut Yesus, percaya, masuk surga. Sombong sekali, hanya ngeklaim kamu sendiri yang bisa bawa kepada keselamatan. Padahal ada agama-agama yang lainnya. Jadi mereka keberatan untuk mempercayai kekristenan karena mengklaim kekristenan itu adalah agama yang sombong. Adalah agama yang eksklusif, angkuh, karena berkata hanya ada satu jalan saja, yaitu Yesus Kristus. Benar ya, kalau dipikir-pikir ya. Mungkin kita juga pernah berkata, oh iya juga ya, orang Kristen ini eksklusif ya, sombong ya. Karena hanya bilang Tuhannya yang bisa bawa kepada keselamatan. Nah itu yang dipikirkan oleh orang-orang pluralisme. Sekarang setelah gali, diapakan? Dipertanyakan. Bagaimana cara mempertanyakan? Sudah ketika orang-orang pluralis itu berkata, tidak ada agama yang memiliki kebenaran secara eksklusif. Harusnya baik Kristen, kamu gak boleh eksklusif lah. Muslim, kamu gak boleh eksklusif lah. Atau agama-agama yang lain. Maka kita bisa bertanya, bukankah pernyataanmu sendiri adalah pernyataan yang eksklusif? Nah ini agak rumit ya. Ini perlu mikir saudara ya. Bayangkan ya, ilustrasinya begini. Ada gambar, silahkan ditampilkan. Gambarnya. Nah ini gambar apa? Gambar gajah saudara ya. Nah orang pluralis itu bilang begini, gajah ini seperti realitas tertinggi. Seperti ya Allah tadi atau Brahman menurut Hindu gitu ya. Pokoknya realitas tertinggi. Nah agama itu hanya bilang begini, tuh yang satu tuh pegang belalai. Pegang belalai. Orang buta ya, yang di bawah itu orang buta semua. Kita ini seperti orang buta yang melihat Allah dari, kalau gajah itu belalai. Oh berarti Tuhan itu seperti, belalai itu seperti apa ya? Seperti ular gitu ya, karena kan melengkung-melengkung. Nah, orang yang muslim itu sebenarnya Tuhannya sama, tapi hanya apa? Pegang bontote. Sehingga mereka nggak sama dengan orang Kristen konsepnya. Nanti orang Hindu bilang, wah kamu itu pegang sikile, makanya beda-beda gitu. Lalu orang pluralis itu bilang begini, kalian ini sombong semua, eksklusif, apa meneh wong Kristen, kok hanya bilang Yesus yang bisa bawa kepada keselamatan. Saudara, kita mempertanyakan dia. Kalau kamu bilang orang Kristen sombong, bukankah pernyataanmu justru lebih sombong? Coba pikir baik-baik. Waktu orang pluralis bilang, kamu semua eksklusif tuh ya, pegang masing-masing. Sebenarnya orang yang pluralis itu ada di mana? Dia nggak pegang gajah, tapi dia dari luar. Terus melihat bahwa semua orang-orang beragama itu sombong. Jadi siapa yang lebih sombong? Orang beragama atau kaum pluralis? Justru kaum pluralis. Karena dia mengklaim bahwa kamu semua itu salah. Nah, bukankah itu juga pernyataan yang eksklusif? Bukankah itu pernyataan yang juga judgmental kepada orang-orang beragama? Jadi alih-alih dia berkata orang Kristen sombong, dia jauh lebih sombong. Karena dia melihat dari orang ketujuh. Ini kan orangnya 6 ya. Dia itu orang ketujuh yang melihat, kalian ini sombong. Berarti dirinya juga sombong. Itu pertanyaan. Nah dia mulai berpikir, Kak, iya juga ya. Tadi aku nyebut kamu sombong, ternyata aku sombong juga ya. Barulah kita menawarkan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk teliti melihat hal ini ya. Pasti sebenarnya mau Kristen, mau Muslim, mau Buddha, mau Hindu, mau Katolik, mau Konghucu, mau agama kepercayaan lain. Semua itu eksklusif kok kalau dipikir-pikir. Enggak hanya kita. Coba saudara tanya kepada orang Muslim, kira-kira orang Kristen masuk surga enggak? Jawabannya apa? Kalau saudara tanya orang Muslim, orang Kristen masuk surga enggak? Jawaban orang Muslim apa? Tidak. Bukankah orang Muslim juga eksklusif kan? Kalau saudara tanya kepada orang Hindu,
Wah, gitu ya, orang Hindu. Nanti orang Kristen seperti aku ini parani nyangdi ya kalau mati. Nanti orang Hindu akan berkata begini, yo kamu nggak akan kemana-mana, nanti kamu akan muncul beberapa tahun kemudian dalam bentuk yang berbeda. Kenapa? Karena orang Hindu mempercayai apa? Reinkarnasi. Bahwa nanti kita akan ada lagi di kemudian hari dengan bentuk yang lebih baik. Saudara, jadi masing-masing agama itu punya eksklusivitasnya sendiri-sendiri. Ya, gitu ya. Itu bagian yang kedua, isu yang kedua. Sekarang kita masuk kepada isu yang terakhir. Biasanya argumennya begini, semua agama itu sama. Sama-sama mengajarkan kebaikan kan, sama-sama membuat orangnya lebih baik kan. Mau Muslim, kalau Jumatan itu saudara ya, kan saya di pastori itu kan kedengeran ya. Itu saya dengar tuh baik loh saudara. Masyarakat sekitar kurangilah rasan-rasan gitu. Loh, baik nggak? Ya baik. Kalau kamu ini sudah kepepet jangan mencuri. Loh baik nggak? Baik. Jadi orang pluralis bilang begini, semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih. Saudara dikasih Tuhan gimana kalau orang berkata demikian kepada kita? Nah sekarang coba kita pertanyakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini, apakah selalu tindakan kasih yang sama-sama mengandung kebenaran? Apakah tindakan yang sama itu menggambarkan kebenaran yang sama? Jawabannya tentu tidak. Saya kasih contoh. Saya akan pergi ke satu tempat perbelanjaan yang besar. Saya bawa mobil pickup, lalu kemudian saya belanja banyak barang, lalu saya masukkan kepada mobil pickup saya. Jadi saya belanja di situ di toko A, barangnya banyak, saya masukkan ke pickup, lalu saya bawa ke desa. Nah di desa saya kemudian bagi kepada orang-orang miskin. Tanpa bawa kamera, tanpa bawa foto dan lain-lain, saya bagi satu-satu. Itu namanya apa? Bakti sosial. Coba yang berikutnya, saya pergi ke supermarket yang sama. Supermarket yang tadi didatangi oleh orang yang pertama, saya beli barang yang banyak, yang sama juga seperti yang dibeli oleh orang yang pertama. Saya masukkan ke pickup yang sama, terus saya datang kepada para pejabat. Terus saya kasihlah pejabat itu, sambil ada titipan, tolong gitu ya. Kasih pejabat yang lain, tolong Pak. Itu namanya apa? Suap. Yang sini tadi apa? Bakti sosial, yang sini suap. Jadi lewat ilustrasi sederhana ini kita akan bisa melihat tindakannya sama enggak? Sama. Tapi yang menentukan benar atau tidak, motifnya. Kalau yang pertama pasti benar, bakti sosial. Yang kedua apa? Memberi sih, baik sih, tapi untuk apa? Menyuap. Dan itu sama. Kalau orang pluralis berbicara bahwa semua agama sama karena mengajarkan kasih dan kebaikan. Oh tidak. Karena motif di balik perbuatan kita, kasih kita, itu berbeda satu dengan yang lain. Coba, Kristen berbuat baik, mengasihi, untuk apa? Masuk surga? Tidak. Untuk kita serupa dengan siapa? Kristus. Kita sudah diselamatkan, kita berbuat baik untuk semakin serupa dengan Kristus. Apakah konsep Muslim begitu? Tidak. Konsep Muslim berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya timbangan kebaikannya menang. Berarti apa? Beda. Orang Hindu berbuat baik. Apakah untuk seperti orang Muslim dan seperti orang Kristen? Oh tunggu dulu. Jawabannya tidak. Mereka berbuat baik supaya mereka keluar dari lingkaran setan reinkarnasi tadi. Jadi konsep agama Hindu saya nggak mau bahas banyak, tapi ini yang poin pentingnya. Mereka semakin memperbaiki diri demi diri, semakin hari semakin lebih baik supaya mereka itu keluar dari lingkaran reinkarnasi itu. Karena menurut keyakinan mereka, kalau nanti ini semua sudah reinkarnasi, saya nanti akan berubah bentuk dan wujud menjadi lebih baik lagi, mereka itu akan keluar dari zona itu dan akan menuju satu tempat yang namanya moksa. Moksa adalah satu titik di mana mereka terbebas dari lingkaran reinkarnasi itu. Jadi mereka berjuang untuk hidup benar, hidup baik, supaya mereka lepas dari penderitaan dan menerima kebahagiaan di dalam moksa. Jadi saudara, kalau orang-orang pluralis bilang semua agama sama saja karena mengajarkan kebaikan, salah. Karena mungkin perbuatannya sama, tapi motifnya berbeda. Dan lagi pula, sama-sama kasih, biasanya implementasinya juga berbeda.
Di dalam kita, kasihilah musuhmu. Tapi di dalam kepercayaan yang lain, bunuhlah musuhmu kan. Makanya ada bom segala macam dan lain sebagainya. Jadi saudara, semua agama sama saja karena mengajarkan kasih itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena mungkin tindakannya sama, tapi motifnya berbeda. Saudara, saya berharap sekalipun ini tidak mudah untuk diterima, tapi percayalah orang-orang pluralisme itu ada di sekitar kita. Mungkin sama-sama duduk di tempat ini, beribadah kepada Tuhan, tetapi meyakini ada banyak jalan menuju surga. Maka hari ini firman Tuhan hari ini menolong kita semua. Untuk apa? Untuk bisa meresponi, mempertanggungjawabkan iman kita kalau ada orang itu memiliki pandangan yang pluralisme. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan dan pembawa acara. Mari kita menaikkan satu pujian yang semangat karena percayalah orang-orang yang perlu untuk kita jelaskan ada di sekitar kita, ada di dekat rumah kita, ada di tempat pekerjaan kita. Seringkali kita menghadapi atau menerima orang-orang yang punya pandangan pluralisme. Tapi hari ini kita diingatkan, kita juga punya pembelaan, kita punya argumen untuk bisa menolong mereka kembali kepada jalan yang benar. Kita naikkan pujian Maju Terus dari NP, supaya ini mendorong kita semua menyadari panggilan kita, yaitu maju terus untuk bisa menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injilnya, mengangkat salib, dan maju terus. Saya mengundang saudara untuk berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Siap-siap yang telah berbunyi, dan perisai senjata telah diberi. Wahai kau satria Kristus, dengar bunyi tentang isyarat berjubel. Maju terus, cari saksi Yesus.